Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang membangun mezbah, mari kita sama-sama mau menikmati kasih Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami mau bela hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu yang menaungi, melingkupi setiap kami. Percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, saat kami haus dan lapar akan Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada kondisi, ada beban di dalam kehidupan kami, mungkin terasa berat, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan mungkin ada saat-saat ada di jalan yang buntu, kami percaya Tuhan, cahaya-Mu yang selalu menerangi setiap kami. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan malam hari ini dengan satu sikap hati yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita mau puji, mau sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Rindukan Tuhan malam hari. Sebab Dia terlebih rindu untuk memberkati setiap kita. Untuk melakukan setiap mujizat-Nya yang masih terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangi kami, selalu terangiku. Mari dengan segenap hati kita, mujizat-Mu masih amin. Terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Tiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari
setiap hari selalu terjadi. Mari lebih lagi, mukjizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu masih terjadi. Selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu ya Tuhan masih terjadi. Kami percaya. Mari kau yang membutuhkan mukjizat Tuhan, mari datang padanya saat ini. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal, segala kondisi yang ada. Tetap berdoa, tetap bersabar di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih mukjizat-Mu. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yes. Naikkan pujian ini. Tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Yes. Setiap hari Kau yang butuh mukjizat, mari lebih lagi mukjizat-Mu masih terjadi. Oh, tiap hari selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Yang kami percaya, Haleluya. Kau selalu bekerja dalam hidupku. Dengan hati yang percaya, kami nyatakan Tuhan bahwa kami percaya penuh Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Dengan iman sama-sama kami katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, ya Tuhan, yang mustahil kami percaya penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup melakukan, yang membelah lautan, Tuhan yang sama, yang melakukan pekerjaan dan mujizat dalam hidup kami. Amin Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama kami katakan, yang membelah Tuhan, ini setiap pernyataan kami malam hari ini, kami mendapatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut,
yang teduhkan badai. Amin Tuhan. Yang mustahil pun Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Sebab itu hati kami percaya, kami penuh berpegang di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber. Sebab kuasa kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan, membawa setiap hati kami lebih dalam mengenal Engkau, menerima mujizat lebih mujizat dalam hidup kami. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kami nyanyikan pujian kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber mujizat kami Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menaruh iman kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Yesus Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan dan nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Oh Jesus, disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan hidup kami dipulihkan, hidup kami dipenuhi dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami alami mujizat-Mu malam ini Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari terus bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dan kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan iman-Mu kepada Tuhan yang penuh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya
mujizatnya tersedia bagi kami. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Iman kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena bagi Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan bangun imanmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi manusia mujizatnya banyak hal disediakan bagiku. Tapi bagi Engkau segalanya mungkin ya Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau kerjakan malam ini bagi Tuhan tak ada. Dan mujizat-Mu terjadi bagi kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat kami, Kau pulihkan kami ya Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagimu segalanya mungkin ya Tuhan. Walaupun kami terkadang putus asa, tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini. Kami melihat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa, kami memulai hari ini, bahkan kami juga merenungkan sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Biarlah iman kami terus teguh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi buat yang ada di Amerika. Ya, dan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Ya, kita mengucap syukur. Kita hari ini boleh bersama-sama bisa ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, di sini pagi hari saudara ya. Iya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kesaksian saya akan bacakan. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie, saya Diana dari Malang. Shalom, Diana dari Malang ya. Saya adalah pengikut setia dari Ibu ya, mulai dari tahun 2020 di YouTube channel Ibu. Saya ikut Mezbah Doa juga Mezbah Syukur ya. Puji Tuhan ya, hidup saya banyak diubahkan Tuhan. Ya, lewat khotbah-khotbah Ibu ya, saya boleh lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang luar biasa sekarang Bu, saya jadi lebih sabar. Tidak suka lagi marah-marah, tidak suka lagi bersungut-sungut, dan tidak merasa cemas dan khawatir. Amin, amin, amin. Itu yang Tuhan mau ya saudara, dalam hidup kita tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tidak khawatir, tidak ya
merasa cemas dan lain sebagainya. Ibu saya mau bersaksi tentang mujizat dan keajaiban Tuhan dalam keluarga kami. Beberapa hari yang lalu kami berangkat ke gereja hari Minggu bersama suami naik mobil. Biasanya kami berangkat ke gereja itu berempat dengan anak dan cucu kami. Tapi kemarin itu mereka tidak ikut karena anak saya mau ikut online saja. Akhirnya kami berdua berangkat ya, hanya berdua. Setelah kami menyeberang jalan, mobil kami itu melaju di sebelah kanan. Entah karena apa, akhirnya mobil menabrak marka jalan yang di tengah. Kemudian mobil itu terbalik, terseret sepanjang 15 meter dan berputar arah keputar balik ya. Yang semestinya kami ini mau ke arah selatan, malah jadi berbalik ke arah utara. Pada waktu di dalam mobil kami berdua sadar seperti ada yang berbisik ya suami saya untuk matikan mesin. Saya tertindih ya suami di pintu sebelah kiri di atas aspal karena kaca samping pecah. Akhirnya kami digedor orang yang mau menolong kami supaya membuka pintu. Tapi kami tidak bisa membuka pintu. Akhirnya mobil kami dibalikin lagi ya oleh orang-orang seperti semula dibalik ya. Baru kami akhirnya bisa keluar, puji Tuhan ya. Ada teman gereja yang akhirnya tahu, kemudian kami dibawa ke UGD. Dan singkat cerita, suami saya hanya mengalami lecet sedikit di telapak tangan kanan, di telapak tangan ya tangannya, dan saya sendiri hanya memar di bagian kepala, sedikit tergores dan tidak perlu dijahit. Tuhan ajaib Bu, ya di badan saya itu tidak ada satupun terkena pecahan kaca, padahal kaca mobil bagian kiri hancur ya. Saya juga tidak mengalami pusing, mual atau muntah seperti yang dikhawatirkan ya, takutnya saya geger otak. Tapi ya puji Tuhan saya dan suami bisa langsung pulang. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya hanya bisa menangis terus karena Tuhan telah menyelamatkan kami dari kecelakaan itu. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Ya kalau melihat kejadiannya itu kami tidak mungkin selamat. Tapi karena Tuhan yang pegang kendali kami sehat. Ya dan puji Tuhan juga ya anak cucu ibu tidak ikut ya. Biasanya anak cucu ikut, tapi kali itu tidak ikut ya. Itulah Tuhan ya, ajaib. Tuhan itu tahu dan dia turut merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya ya. Dan saya melihat ya kejadiannya itu ya sungguh Tuhan luar biasa. Saya mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus atas mujizatnya. Juga berterima kasih buat Ibu Pendeta Debbie atas pelayanannya beserta dengan keluarga selama ini. Ya doa saya Ibu sehat selalu ya dan Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan ya. Kita membaca hari ini ya bagaimana Tuhan itu luar biasa saudara ya. Yang tadinya biasanya anaknya ikut ya ke gereja dan cucunya. Tapi kali ini ya tidak ikut sehingga ya mereka hanya ke gereja berdua. Ya itulah Tuhan. Coba kalau anak cucunya ikut saudara. Ya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Alkitab berkata dengan jelas Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 13 tentang Raja Abia. Raja Abia di Yehuda akhirnya berperang melawan Yerobeam ya, yang di Israel. Karena mereka sudah sangat jahat mengangkat imam-imam palsu, membelakangi Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan. Tuhan izinkan akhirnya mereka dikalahkan saudara. Dan sampai pada akhir matinya Abia itu ya dia memiliki istri dan anak-anak. Tuhan memakai dia ya untuk mengokohkan kerajaan di kerajaan Yehuda. Dan sekarang kita akan lanjutkan sekarang di 2 Tawarik pasal yang ke-14. Ya ayat yang pertama dikatakan kemudian Abia mendapat perhentian ya bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman 10 tahun lamanya ya.
Jadi Asa anaknya Abia naik menjadi raja menggantikan dia. Dan selama 10 tahun negeri itu aman ya. Tidak ada perang, saudara. Jadi kita melihat di sini Yehuda memiliki satu ya keuntungan bahwa bait Allah dan segala kurban dari para imam serta nabinya itu masih setia kepada Tuhan ya, berbeda dengan ya pada yang terjadi berada di kerajaan ya selatan ya, di kerajaan utara. Dan kita lihat para imam serta nabinya yang setia ya ada di Yehuda kerajaan selatan. Sementara di Israel kerajaan utara yaitu sudah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan kekalahan demi kekalahan terjadi, saudara ya. Dan kita lanjutkan sekarang Raja Asa kemenangan atas Serah ya, ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ya, jadi kita lihat ketika Asa ini naik menjadi raja, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia takut akan Tuhan, bahkan dia hancurkan semua bukit-bukit pengorbanan yang dibangun oleh ya raja-raja yang sebelumnya. Dia memerintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan, saudara. Ya, jelas sekali dikatakan bahwa ayat 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintahnya. Saudara, ya raja menyuruh agar rakyatnya itu ya mencari Tuhan. Ini yang luar biasa yang kita bisa belajar, saudara, bahwa ya apa yang terpenting dalam hidup kita di dunia ini selain mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu, Tuhan adalah ya sumber segala-galanya dalam hidup kita, dan tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa melakukan ya sesuatu. Tapi ya banyak orang tidak menyadari akan hal ini sehingga mereka itu tidak mencari Tuhan dalam hidup mereka. Ya, yang luar biasa adalah Asa itu menyuruh seluruh rakyat Israel mencari Tuhan, dan bukan hanya mencari Tuhan tetapi mentaati perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya, saudara. Mari kita ini juga sebagai orang tua, kita menyuruh anak-anak kita mencari Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Ya, dan apa yang terpenting, seringkali orang tua hanya menyuruh anaknya untuk belajar, ya sukses, ya cari ilmu, cari masa depan, cari harta. Kita lupa untuk menyuruh mereka mencari Tuhan, saudara. Bahkan bukan hanya mencari Tuhan, tapi menuruti perintah dan hukum-hukumnya. Ya, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Bahkan bukan hanya menyuruh warganya mencari Tuhan, dia menghancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Yehuda, saudara. Dan ya sehingga Tuhan mengaruniakan apa? Keamanan. Tidak ada perang, saudara. Ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada perang yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ya, jadi saudara dikatakan di sana ia membangun ya kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan kedamaian kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, ya marilah ya kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok serta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, selalu ada upah, selalu ada berkat di balik ketaatan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan, bahkan Tuhan beri kemenangan dan Tuhan menjamin ya atas kehidupan mereka, saudara. Sehingga terjadi ya kedamaian yang begitu luar biasa dalam zamannya Raja Asa. Yehuda itu berdamai dengan semua bangsa tetangganya. Masa-masa damai bukan hanya untuk beristirahat, namun masa tersebut
tersebut ya memungkinkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa sulit. Sehingga Raja Asa menyadari bahwa masa damai adalah waktu yang tepat untuk membangun pertahanannya. Ya, jika menunggu sampai terjadi serangan itu akan terlambat. Jadi adalah ya juga sulit untuk menghadapi serangan rohani kalau kita ya tanpa pertahanan yang kuat, ya tidak dipersiapkan sebelumnya. Berbagai keputusan tentang cara menghadapi pencobaan itu harus dibuat dengan kepala yang sungguh-sungguh penuh pertimbangan, saudara. Di saat Asa tidak berperang sebab dia mencari Tuhan, dia taat pada hukum Tuhan, ya ada keamanan di negerinya, di Yehuda. Jadi masa-masa aman itu, damai itu dipakainya untuk membangun kota-kota berkubu, membangun kubu-kubu pertahanan. Ya saudara, kalau saat ini kita dalam keadaan yang baik-baik saja, ya persiapkan juga satu saat mungkin kita akan menghadapi pergumulan. Kalau keuangan kita saat ini lagi bagus, ayo ditata keuangannya untuk dipersiapkan hari depan, saudara. Semua. Ketika Asa sedang ada dalam masa-masa yang enak ya, tidak ada perang, dia mulai membangun ya kekuatan, memperkuat kota-kotanya, mengelilinginya dengan tembok-tembok, menara-menara penjaga. Ya, ayat yang ke-9, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dan tentara mereka 1.000.000 orang dan 300.000 kereta. Ia sampai ke Meresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau Allah kami ya, dan jangan biarkan seorang manusia pun mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Saudara, kalau dilihat secara kekuatan, Ethiopia itu yang datang menyerang 1.000.000 orang, saudara. Mereka hanya ratusan ribu, tidak sampai 1.000.000. Lalu Asa tahu banget bahwa dengan kekuatannya dia tidak mungkin bisa melawan. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolonglah kami. Kami ini tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, kami datang kepadamu. Engkau lihat kami hanya berharap kepadamu. Sebab tidak ada kekuatan lain selain dalam nama Tuhan. Saudara, Alkitab berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Lalu apa yang terjadi ketika Asa merendahkan diri datang kepada Tuhan dan seluruh orang Israel? Dikatakan lalu Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Raja Asa dan juga bangsa Yehuda. Ya, dan orang Ethiopia itu lari, ayat 13, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Dikatakan di sana Tuhan membuat orang Ethiopia itu menjadi takut. Ya, sebab Tuhanlah yang memberi ketakutan kepada mereka sehingga bangsa Yehuda dapat ya mengambil kekayaan mereka, saudara, dan memenangkan pertempuran itu. Saudara, kita melihat di sini satu hal yang boleh kita pelajari hari ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dibiarkan. Karena itu, marilah kita semua boleh sungguh-sungguh terus percaya kepada Tuhan. Seperti Raja Asa, dia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan, saudara, hanya kekuatannya dari Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan.
Tuhan. Dia minta Tuhan turut bekerja sehingga dia melihat pertolongan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami dapat banyak pelajaran malam hari ini bahwa kami harus hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak menaruh percaya kepada yang lain. Ya, seperti Raja Asa Tuhan yang menaruh harapannya, menyuruh seluruh orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Bukan hanya mencari Engkau, tapi tunduk kepada perintah dan hukum-hukum Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan satu-satunya menjadi sumber kekuatan. Jadikan kami juga malam hari ini semua anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa, menjadi orang-orang yang suka mencari Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Kami mau belajar Bapa menaklukkan diri kami hanya kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari ini, Tuhan sembuhkan, berikan kelegaan. Yang sedang ada dalam masalah terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bertobat. Tuhan tolong yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Saat ini kalau ada yang juga sedang Tuhan mengalami masalah rumah tangga keluarga yang belum dipulihkan, Tuhan pulihkan para suami, istri, anak-anak, orang tua yang belum bertobat, semua dipulihkan oleh Tuhan. Bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, yang terikat Engkau lepaskan dari segala dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kepahitan, kekecewaan, bahkan ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan rokok, judi, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan setiap anak-anak-Mu. Bahkan hari ini Bapa, kami juga melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia, agar orang-orang boleh bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Juga berkati Tuhan untuk penetapan presiden tanggal 20 nanti, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Siapapun presiden itu orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kami juga melepaskan berkat atas benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya hari ini hamba sedang berada di benua Amerika. Tuhan lawat juga benua ini agar orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya